Halo, perkenalkan nama saya Kasih April Liniat Hulu dengan NIM 11202308. Di sini saya akan memaparkan tentang rumus sampel dalam penelitian. Yang pertama itu rumus Lovin. Rumus Lovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Rumus Lovin ini biasa digunakan untuk sebuah penelitian pada suatu objek tertentu dalam jumlah populasi yang besar, sehingga digunakan untuk meneliti pada sebuah sampel dari populasi objek yang besar tersebut. Di mana rumusnya yaitu N sama dengan N per 1 tambah N E kuadrat, yang dimana N kecilnya itu ukuran sampel, sedangkan N kapitalnya itu ukuran populasi, dan E yaitu persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan penarikan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, misalnya 2%. Kemudian langkah-langkah menggunakan metode Slovin untuk menghitung ukuran sampel. Yang pertama, identifikasi populasi atau N. Itu dengan menentukan jumlah total populasi yang menjadi subjek penelitian. Kemudian yang kedua, tentukan margin of error atau E. Itu pilih tingkat kesalahan yang diinginkan. Biasanya peneliti menggunakan 5% atau E sama dengan 0,05. Kemudian gunakan rumus ini, itu masukkan nilai N dan E ke dalam rumus. Setelah itu, hitung ukuran sampel. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan rumus Lovin. Kelebihannya itu sederhana dan mudah digunakan, kemudian rumusnya sangat mudah dipahami dan diterapkan, bahkan oleh mereka yang tidak memiliki latar belakang statistik yang kuat. Kemudian efisien, kemudian memungkinkan perhitungan ukuran sampel yang cepat dan praktis, kemudian berguna untuk populasi besar, kemudian sangat efektif ketika berhadapan dengan populasi yang besar di mana pengumpulan data dari seluruh populasi tidak mungkin dilakukan. Kemudian kekurangannya yaitu kurang presisi, kemudian karena tidak mempertimbangkan variabilitas dalam populasi, hasilnya mungkin kurang akurat dibandingkan metode yang lebih kompleks. Kemudian asumsi homogenitas, kemudian mengasumsikan bahwa populasi relatif homogen yang mungkin tidak selalu benar dalam praktiknya. Selanjutnya, rumus Wibisono. Rumus Wibisono adalah teknik pengambilan sampel apabila jumlah populasi yang sangat besar dan tidak terbatas sehingga jumlah sampel tidak diketahui dan dipastikan. Maka peneliti menggunakan penentuan populasi dengan rumus Wibisono. Kemudian apabila tingkat presisi 5% dan tingkat kepercayaan 95% dan error estimasi kurang dari 0,05, karena 0,05 maka 20,05 sama dengan 1,96. Maka dalam pengambilan sampel penelitian ini, rumus ukuran sampel yang digunakan adalah rumus Bisono, yaitu N sama dengan Z per alpha per 2 sigma per E kuadrat. N sama dengan jumlah sampel seluruhnya, Z sama dengan skor standar, alpha sama dengan standar deviasi, kemudian sigma sama dengan standar deviasi, dan E sama dengan tingkat kesalahan. Kemudian kelebihan dan kekurangan rumus Bisono. Kelebihannya itu sederhana dan mudah diterapkan, kemudian terukur dari sisi presisi, kemudian relevan bila populasi sangat besar atau tidak diketahui, kemudian memiliki dasar teori statistik. Kekurangannya, asumsi standar deviasi sigma sama dengan 0,25 bersifat arbitrer atau umum, kemudian tidak menjamin representatif sampel dalam praktik sampling, kemudian sensitif terhadap pilihan tingkat kesalahan atau E dan tingkat kepercayaan yaitu Z. Kemudian tidak mempertimbangkan desain sampel kompleks atau stratifikasi atau populasi terkluster. Kemudian pembulatan. Kemudian rumus Taro-Yamane. Rumus Taro-Yamane merupakan sebuah metode statistik yang digunakan untuk menghitung jumlah sampel dalam penelitian dengan cara mengurangi efek bias dari populasi yang besar. Rumus ini pertama kali diperkenalkan oleh Taro-Yamane pada tahun 1967 dan sejak saat itu telah menjadi salah satu metode yang paling umum digunakan dalam penelitian. Yang dimana rumusnya itu N sama dengan N per N kali D kuadrat tambah 1. Yang dimana N kecil yaitu ukuran besaran minimal sampel, N kapital yaitu jumlah populasi sasaran yang diketahui, dan D yaitu tingkat ketepatan presisi yang dikehendaki dan ditetapkan. Kemudian kelebihan dan kekurangan rumus Taro-Yamane, yang dimana kelebihannya sederhana dan mudah diterapkan, kemudian efisiensi waktu dan sumber daya, kemudian relevan untuk populasi terbatas atau finite, kemudian presisi yang bisa dikontrol lewat peneliti bisa memilih margin error sesuai dengan toleransi dan kebutuhan, misalnya 5% atau 10%, sehingga bisa menyesuaikan antara kebutuhan presisi dan kemampuan.
yaitu waktu dan biaya. Kemudian kekurangannya hanya cocok jika populasi diketahui, kemudian asumsi homogenitas populasi, kemudian tidak memperhitungkan variabilitas proporsi distribusi sampel, kemudian sensitif terhadap margin error, kemudian tidak memperhatikan tingkat kepercayaan atau eksplisit. Kemudian rumus Isaac dan Michael. Apabila jumlah populasi dalam suatu penelitian dipandang terlalu besar atau oleh peneliti, maka tidak perlu dilakukan penelitian pada keseluruhan anggota populasi sasaran. Namun, cukup dilakukan penelitian pada sebagian populasi. Berikut adalah rumus untuk menentukan jumlah sampel dari populasi tertentu yang dikembangkan oleh Isaac dan Michael, yaitu S sama dengan lambda kuadrat kali N kali P kali Q per D kuadrat dikali N kurang 1 ditambah lambda kuadrat kali P kali Q. Yang dimana S sama dengan jumlah sampel, N sama dengan jumlah populasi, lambda kuadrat menjadi itu Q kuadrat nilainya tergantung derajat kebebasan dan tingkat kesalahan, kemudian P peluang benar, Q peluang salah, dan D derajat akurasi yang diekspresikan. Kelebihan dan kekurangan rumus Isaac dan Michael. Kelebihannya memperhitungkan tingkat kesalahan atau error rate secara eksplisit, kemudian memperhitungkan proporsi keberhasilan atau kegagalan, kemudian dapat memberikan sampel yang lebih besar bila populasi besar, kemudian tabel acuan siap pakai. Kekurangannya kebutuhan atau asumsi distribusi dan homogenitas, kemudian N data tambahan atau asumsi lebih banyak, kemudian ukuran sampel bisa sangat besar atau tidak praktis, kemudian sensitivitas terhadap pilihan tingkat kesalahan dan asumsi. Kemudian rumus cross-seksional. Jumlah sampel untuk studi cross-seksional dalam penelitian ini dihitung menggunakan teknik cluster random sampling. Teknik ini digunakan bila mana populasi tidak terdiri dari individu-individu, melainkan terdiri dari kelompok-kelompok individu atau cluster. Yang dimana rumusnya yang itu menggunakan rumus Lemichaud et al. Sebagai berikut, yaitu N sama dengan Z1 dikurang A per 2 kuadrat dikali P dikali 1 kurang P dikali N per D kuadrat dikali N kurang 1 ditambah Z1 dikurang A per 2 kuadrat dikali P dikali 1 dikurang P. Keterangannya, N sama dengan besar sampel, P sama dengan perkiraan proporsi atau prevalensi variabel dependen pada populasi yaitu sebesar 0,05%. Kemudian Z1 dikurang A per 2 yaitu statistik Z, A sama dengan 5%, maka nilai Z sama dengan 1,96. Kemudian D itu delta atau presisi absolut yang diinginkan di kedua sisi proporsi kurang lebih 5% dan N jumlah populasi yaitu 158. Kemudian kelebihan dan kekurangan cross-seksional. Kelebihannya didasarkan pada prevalensi atau proporsi, kemudian mengandung margin error dan tingkat kepercayaan, kemudian cocok untuk populasi terbatas dan finite, kemudian memperhitungkan desain sampling atau cluster, efek desain, kemudian fleksibilitas dan konservatif. Kekurangannya ketergantungan pada estimasi prevalensi P yang mungkin tidak akurat, kemudian asumsi independensi antar responden yang mungkin tidak terpenuhi, kemudian sensitivitas margin error dan tingkat kepercayaan, kemudian resiko non-respons atau kehilangan data. Rumus case control adalah rumus yang digunakan untuk mencari besar sampel terutama jika menggunakan ukuran proporsi. Besar sampel untuk penelitian case control adalah bertujuan untuk mencari sampel minimal untuk masing-masing kelompok kasus dan kelompok kontrol. Kadang-kadang peneliti membuat perbandingan antara jumlah sampel kelompok kasus dan kontrol tidak harus 1:1, tapi juga bisa 1:2 atau 1:3 dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Yang dimana rumusnya yaitu N1 sama dengan N2 sama dengan Z1 dikurang A per 2 akar 2P dikali 1 kurang P ditambah Z1 kurang beta akar P1 dikali 1 dikurang P1 ditambah P2 dikali 1 kurang P2 kuadrat. Kemudian per P1 dikurang P2 kuadrat.
yang dimana keterangannya N1 sama dengan N2 sama dengan besar sampel minimum Z1 dikurang A per 2 yaitu nilai distribusi normal baku, kemudian Z1 dikurang beta yaitu nilai distribusi normal baku, P1 itu proporsi pada kelompok kasus, P2 yaitu proporsi pada kelompok kontrol, kemudian P1 yang keduanya itu QR dikali P2 per OR dikali P2 ditambah 1 kurang P2. Kemudian angka huruf P yang selanjutnya itu P1 ditambah P2 per 2. Kemudian kelebihan dan kekurangan rumus case control. Kelebihannya efisiensi dalam penelitian penyakit atau kejadian yang relatif jarang, kemudian kontrol terhadap kekuatan statistik atau power dan error type 1 dan 2, kemudian fleksibilitas dalam perbandingan kasus kontrol atau rasio tidak harus banding 1:1, kemudian estimasi proporsi paparan atau odds ratio, kemudian cocok untuk penelitian retrospektif. Kekurangannya, ketergantungan pada estimasi QR dan proporsi paparan P1 dan P2 yang mungkin tidak akurat. Kemudian bias seleksi atau selection bias dan bias informasi itu information bias termasuk recall biasa. Kemudian sensitivitas terhadap pemilihan power dan tingkat signifikasi. Kemudian ketidakpastian dalam perkiraan QR terkunci yang dianggap bermakna. Kemudian tidak bisa menghitung insiden langsung atau resiko absolut. Kemudian rumus case control. Pada penelitian cohort yang dicari adalah jumlah minimal untuk kelompok eksposur dan non-eksposur atau kelompok yang terpapar dan tidak terpapar. Jika yang digunakan adalah data proporsi, maka untuk penelitian cohort nilai P0 pada rumus di atas sebagai proporsi yang sakit pada populasi yang tidak terpapar, dan P1 adalah proporsi yang sakit pada populasi yang terpapar, atau nilai P1 sama dengan P0 kali RR atau relative risk. Rumusnya itu N sama dengan 2 dikali Z1 dikurang A per 2 ditambah Z1 dikurang beta kuadrat dikali sigma kuadrat per U1 dikurang U2 kuadrat, yang dimana keterangannya N kecil sama dengan jumlah sampel tiap kelompok, Z1 dikurang A per 2 sama dengan nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan tingkat kemaknaan alpha, yang itu untuk alpha sama dengan 0,05. Kemudian Z1 dikurang beta itu nilai pada distribusi normal standar yang sama dengan kuasa sebesar untuk beta sama dengan 0,10 dan adalah 1,28. Kemudian sigma yaitu standar deviasi kesudahan atau outcome. Kemudian U1 yaitu mean outcome kelompok tidak terpapar, dan U2 adalah mean outcome yang kelompok terpapar. Kemudian kelebihan dan kekurangan rumus cohort. Kelebihan dapat menghitung resiko relatif, kemudian insiden atau efek berbeda di antara terpapar dan tidak terpapar, kemudian data outcome lebih terpercaya atau temporal lebih jelas, kemudian bisa menggunakan data kontinu atau proporsi, kemudian memungkinkan penambahan faktor loss to follow up atau hilangnya partisipan selama pengamatan. Kekurangannya, sampel mungkin besar atau mahal, kemudian risk loss to follow up atau mortalitas atau dropout, kemudian asumsi varian standar, deviasi dan estimasi efek yang harus valid, kemudian waktu lebih lama, kemudian masalah biaya dan logistik. Kemudian rumus eksperimen. Menurut Supranto J tahun 2000, untuk penelitian eksperimen dengan rancangan acak lengkap, acak kelompok atau faktorial secara sederhana dapat dirumuskan, yaitu T dikurang 1 dikali R dikurang 1 lebih besar dari 15, di mana T sama dengan banyaknya kelompok perlakuan, J sama dengan jumlah replikasi. Kelebihan dan kekurangan rumus eksperimen. Kelebihan sederhana dan praktis, kemudian memberi batas minimal ulangan, ketiga dapat digunakan di berbagai desain eksperimen, keempat mengantisipasi kehilangan unit eksperimen. Kekurangannya, tidak mempertimbangkan power atau ukuran efek, kemudian mengabaikan variabilitas data, ketiga bersifat umum dan tidak spesifik bidang penelitian, keempat bisa tidak cukup pada desain kompleks, dan kelima perhitungan kehilangan sampel terbatas. Kemudian rumus Roscoe.
Rumus Roscoe memiliki persyaratan tentang ukuran sampel untuk penelitian sebagai berikut. 1. Ukuran sampel yang layak dalam penelitian ini antara 30 sampai 500. Kemudian bila sampel dibagi dalam kategori, misalnya pria dengan wanita dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori sedikitnya 30. Kemudian yang ketiga, bila dalam penelitian akan melakukan analisis dengan multivariate, maka jumlah anggota sampel minimal 10 kali dari jumlah variabel yang diteliti. Contohnya, variabel penelitian ada 5, yaitu variabel bebas ada 4 dan variabel terikat ada 1. Maka jumlah anggota sampel adalah 10 kali 5 sama dengan 50. Kemudian yang terakhir, untuk penelitian eksperimen yang sederhana, jika menggunakan kontrol eksperimen yang ketat, maka jumlah anggota sampel masing-masing antara 10 sampai 20. Rumus Roscoe sama dengan R sama dengan N dikali kurang dari 10. Keterangan yaitu N variabel kurang dari 10 itu dikalikan paling kecil 10. Adapun kelebihan dan kekurangan rumus Roscoe, yang pertama kelebihan yaitu panduan yang mudah dipahami, kedua memastikan jumlah minimum untuk kategori atau subkelompok, ketiga kesesuaian untuk analisis multivariate, keempat memberi batas atas dan bawah. Kekurangannya tidak mempertimbangkan ukuran efek atau variance atau power, kedua batasannya bersifat umum dan bisa arbitrer di konteks tertentu, ketiga kurang fleksibel untuk penelitian dengan desain khusus atau variabel banyak. Kemudian rumus Craigie dan Morgan. Penentuan besaran sampel menggunakan tabel jumlah sampel berdasarkan jumlah populasi oleh Craigie dan Morgan, sehingga ditentukan jumlah sampel yang dapat digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut. Ada juga rumus Craigie dan Morgan, yaitu N sama dengan X kuadrat dikali N dikali P dikali 1 kurang P, kemudian per N dikurang 1 dikali D kuadrat ditambah X kuadrat dikali P dikali 1 kurang P. Yang dimana keterangannya itu N sama dengan ukuran sampel, N kapital ukuran populasi, X2 sama dengan nilai Q kuadrat, kemudian D itu galat pendugaan, dan P proporsi populasi. Adapun kelebihan dan kekurangan rumus Craigie dan Morgan. Kelebihannya cepat dan praktis untuk populasi diketahui. Kedua, standarisasi terhadap margin error dan tingkat kepercayaan. Ketiga, menghindarkan kesalahan oversampling atau undersampling drastik. Kemudian kekurangan, asumsi atau default yang mungkin tidak sesuai semua kondisi. Kemudian tabel tidak memberi fleksibilitas terhadap power atau effect size. Kemudian kurang cocok bila populasi sangat kecil atau sangat besar di luar rentang tabel. Kemudian masuk pada soal kasus, yaitu soal pertama. Seorang peneliti ingin meneliti hubungan pola konsumsi fast food dengan status gizi remaja di sebuah kota besar. Jumlah populasi remaja di kota tersebut tidak diketahui secara pasti karena data kependudukan kurang lengkap. Peneliti tetap ingin menentukan jumlah sampel minimal secara tepat. Rumus manakah yang sebaiknya digunakan? A. Rumus Lovin, B. Rumus Taroyamane, C. Rumus Wibisono, D. Rumus Roscoe, dan E. Rumus Gade and Dial. Jawaban benar adalah C. Rumus Bisono. Pembahasannya itu, rumus Wibisono digunakan bila populasi tidak diketahui dengan asumsi standar deviasi tertentu, yaitu umumnya sigma sama dengan 0,25. Kemudian soal kasus yang kedua. Dalam sebuah penelitian cross-seksional tentang prevalensi anemia pada ibu hamil, peneliti menggunakan rumus Lemieux dengan nilai proporsi P sama dengan 0,3. Tingkat kesalahan atau D yaitu 0,05 dan Z sama dengan 1,96. Apa alasan utama peneliti menggunakan rumus cross-seksional dibanding Slovin? A. Karena jumlah populasi ibu hamil tidak diketahui. B. Karena penelitian ingin mengukur rata-rata gizi ibu hamil. C. Karena desain penelitian berfokus pada prevalensi suatu kejadian. D. Karena populasi terlalu kecil atau kurang dari 100 orang. E. Karena peneliti ingin memperbesar jumlah sampel agar lebih efektif. Jawaban yang benar adalah C. Karena desain penelitian berfokus pada prevalensi suatu kejadian. Yang dimana pembahasannya, rumus cross-seksional digunakan bila penelitian berhubungan dengan prevalensi atau proporsi suatu masalah kesehatan. Kemudian soal kasus yang ketiga, seorang peneliti ingin mengetahui hubungan kadar hemoglobin ibu hamil dengan tingkat kepatuhan konsumsi tablet Fe. Jenis penelitian yang digunakan adalah korelasional. Menurut pedoman Gade and Dial, berapa jumlah sampel minimal yang harus diambil peneliti? A. 15 subjek,
B 20 subjek, C 30 subjek, D 50 subjek, atau E 10% dari populasi? Jawaban yang benar adalah C, yaitu 30 subjek. Pembahasan, menurut Guy and Dale tahun 1992, penelitian korelasional membutuhkan minimal 30 subjek agar hasil representatif. Demikian pemaparan materi dari kelompok satu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Kasih April Hulu dengan NIM 11202308. Di sini saya akan memaparkan tentang variabel penelitian. Yang pertama, variabel independen. Variabel independen merupakan variabel bebas, sebab, stimulus, prediktor, anteseden. Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel dependen. Misalnya, suatu riset bertujuan untuk menguji kepatuhan diet dengan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik. Kepatuhan diet menjadi variabel independen atau variabel bebas, sedangkan kualitas hidup pasien gagal ginjal kronik sebagai variabel dependen atau variabel bebas. Selanjutnya, variabel dependen. Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas. Variabel ini disebut variabel terikat karena variabel ini dipengaruhi oleh variabel independen atau bebas. Penjelasan suatu fenomena tertentu secara sistematis dapat digambarkan dengan variabel dependen. Contohnya, suatu riset bertujuan untuk menguji tingkat kekurangan gizi dengan kejadian anemia. Berdasarkan judul tersebut, yang menjadi variabel bebas yaitu tingkat kekurangan gizi, sedangkan kejadian anemia menjadi variabel terikat. Selanjutnya itu variabel moderator. Variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi atau memperkuat atau memperlemah hubungan variabel bebas dengan terikat. Variabel moderator disebut juga variabel independen kedua. Contoh, hubungan motivasi dan kepatuhan pasien akan semakin kuat bila dukungan keluarga memberikan dukungan dalam pemberian asupan nutrisi yang baik, dan hubungan akan semakin rendah bila dukungan keluarga kurang memberikan dukungan dalam pemberian pola makan. Selanjutnya, variabel confounding. Variabel pengganggu atau distorter variabel merupakan variabel yang akan mempengaruhi variabel bebas maupun variabel terikat. Contoh, hubungan variabel bebas pengganggu terikat. Variabel pengganggu dapat terjadi efek yang ditimbulkan dari variabel yang memiliki resiko tidak kuat dan berhubungan dengan variabel lain yang mempunyai hubungan erat dengan variabel resiko dan efek. Kemudian masuk pada contoh variabel yang pertama, itu variabel independen. Dengan judul penelitian, hubungan pola konsumsi sayur dan buah dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN 33 Patalasang, Kabupaten Sinjai. Pola konsumsi sayur dan buah itu menjadi independen. Penjelasannya, pola konsumsi sayur dan buah merupakan suatu kebiasaan konsumsi makan yang dimiliki seseorang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Kemudian contoh yang kedua itu dependen. Dengan judul penelitian, hubungan pola konsumsi sayur dan buah dengan status gizi anak sekolah dasar di SDN 33 Patalasang, Kabupaten Sinjai. Yang menjadi independennya itu pola konsumsi sayur dan buah, sedangkan dependennya itu status gizi. Penjelasannya di mana suatu keadaan tubuh yang disebabkan oleh keseimbangan antara intake dan kebutuhan nutrien sebagai akibat konsumsi makanan dan penggunaan zat gizi. Selanjutnya yaitu variabel moderator. Dengan judul penelitian, hubungan antara pengetahuan gizi dan kebiasaan konsumsi jajanan tinggi energi dengan status gizi pada anak usia sekolah dasar di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Yang menjadi independennya itu pengetahuan status gizi anak, kemudian variabel moderatornya itu kebiasaan konsumsi jajanan tinggi energi pada anak, dan dependennya itu status gizi. Penjelasannya, berdasarkan teori yang ada, maka disusun kerangka korelasi pengetahuan gizi sebagai variabel bebas. Kebiasaan konsumsi jajanan tinggi energi pada anak sebagai variabel moderator, atau variabel antara dan status gizi sebagai variabel terikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan gizi dan kebiasaan konsumsi jajanan tinggi energi pada anak usia sekolah di Kecamatan Kanor, Kabupaten Bojonegoro. Pengetahuan gizi dimiliki anak akan berpengaruh terhadap kebiasaan konsumsi jajanan tinggi energi pada anak, kemudian kebiasaan konsumsi tersebut akan berpengaruh terhadap status gizi anak. Kemudian selanjutnya itu contoh variabel intervening. Dengan judul penelitian, pengaruh pola asuh ibu dan pola konsumsi pangan terhadap status gizi anak usia balita di wilayah kerja Puskesmas Wailibang, Kecamatan Tanjung Bunga, Kabupaten Flores Timur. Yang menjadi independennya yaitu pola asuh ibu, kemudian interveningnya itu pola konsumsi pangan, sedangkan dependennya itu status gizi. Di mana penjelasannya, variabel independen adalah pola asuh ibu terkait praktik pemberian makan,
kemudian praktik kebersihan diri, praktik perawatan kesehatan, variabel dependen adalah satu gizi terkait, berat badan per umur, tinggi badan per umur, berat badan per tinggi badan. Variabel intervening adalah pola konsumsi pangan terkait dengan jenis, jumlah, dan frekuensi. Selanjutnya itu contoh variabel kontrol. Dengan judul penelitian, pengaruh agresivitas pajak terhadap corporate social responsibility dengan ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage sebagai variabel kontrol. Di mana independennya itu agresivitas pajak, kemudian kontrolnya itu ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage, kemudian dependennya itu corporate social responsibility. Di mana penjelasannya, gambar kerangka konseptual di atas menjelaskan bahwa agresivitas pajak merupakan variabel independen yang dapat mempengaruhi kontrol. Selain itu, ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage dalam penelitian ini berfungsi sebagai variabel kontrol. Variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel ini independen ini terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Selanjutnya contoh variabel confounding. Dengan judul penelitian, hubungan tingkat keparahan karies gigi dengan status gizi siswa kelas 2 SDN 1 Ciangsana, Desa Ciangsana, Kabupaten Bogor tahun 2010. Yang dimana yang menjadi independennya itu tingkat keparahan karies gigi, kemudian dependennya status gizi, kemudian yang menjadi variabel confoundingnya itu tingkat konsumsi karbohidrat, tingkat konsumsi protein, dan tingkat konsumsi lemak. Di mana penjelasannya, variabel ini terdiri atas variabel dependen yaitu status gizi dan variabel independen yaitu tingkat keparahan karies gigi dan variabel confounding yaitu tingkat konsumsi karbohidrat, tingkat konsumsi protein, dan tingkat konsumsi lemak. Variabel pendidikan ibu dan pekerjaan ibu tidak diteliti karena bersifat homogen. Berdasarkan kerangka teori yang ada, maka kerangka konsep yang digunakan untuk penelitian ini. Selanjutnya masuk pada soal kasus, yang dimana soal pertama itu seorang peneliti ingin meneliti pengaruh konsumsi minuman energi terhadap denyut jantung atlet. Untuk memastikan hasil penelitian tidak bias, semua responden disamakan pada jenis kelamin laki-laki. Variabel jenis kelamin dalam penelitian ini berfungsi sebagai A. Independen, B. Dependen, C. Moderator, D. Kontrol, dan E. Confounding. Jawaban yang benar adalah D. Kontrol, yaitu jenis kelamin, yaitu memengaruhi hubungan konsumsi minuman energi atau independen dengan denyut jantung atau dependen. Selanjutnya soal yang kedua, peneliti meneliti apakah aktivitas olahraga memengaruhi indeks massa tubuh atau IMT mahasiswa. Hasil menunjukkan bahwa olahraga memengaruhi tingkat metabolisme, dan metabolisme inilah yang akhirnya memengaruhi IMT. Variabel metabolisme dalam penelitian ini termasuk A. Independen, B. Dependen, C. Moderator, D. Intervening, E. Confounding. Jawabannya itu D. Intervening, itu metabolisme menjembatani hubungan olahraga yang dimana adalah independen dengan IMT yaitu dependen. Kemudian soal kasus yang ketiga, dalam penelitian tentang pengaruh konsumsi fast food terhadap kejadian obesitas pada remaja, ditemukan bahwa aktivitas fisik juga berhubungan dengan konsumsi fast food sekaligus berpengaruh terhadap obesitas. Dalam hal ini, aktivitas fisik adalah A. Independen, B. Dependen, C. Moderator, D. Intervening, E. Confounding. Jawaban yang benar adalah E, yaitu confounding. Aktivitas fisik merupakan variabel confounding karena bisa menimbulkan bias dalam hubungan fast food yang menjadi independennya dengan obesitas atau dependennya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.